Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 4 pada hadis yang paling bawah. An Nabi Bakrata annahu taha ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un. Faraka'a qabla an yasila ila saffi. Fadzakara dzalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala zadakallahu khirsan wala ta'ud. Rawahul Bukhari. Dari Abu Bakrah bahwasanya ia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk, maka ia ikut rukuk sebelum sampai pada shaf. Lalu ia menyampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah menambah kebaikan atas semangatmu dan jangan kamu ulangi. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 190. Hadis ini mohon dijelaskan. Tadi saudara baca belum sampai selesai ya. Tentunya di belakang sudah ada keterangan itu. Jadi hadis itu nanti baca lagi ya, boleh di rumah. Ada namanya Abu Bakrah. Ketika dia sholat, Nabi sedang mau sholat jamaah, Nabi sudah sholat. Kemudian ketika Nabi rukuk, jadi makmum ini terlambat. Ketika dia baru sampai saya masuk ke masjid, Nabi sudah mulai rukuk. Sedang dalam hadis lain menerangkan kan, kalau kamu mendapati imam sedang rukuk, maka rukuklah. Berarti imam sedang sujud, sujudlah. Nah, dia masuk ke masjid, Nabi sudah rukuk. Langsung orang itu rukuk. Nah, terus sambil rukuk tadi geremet ke tempat shaf tadi. Jeruntul melaku tekan kos shaf. Padahal maksudnya kalau imam sedang rukuk, kamu datang mau sholat jamaah, mestinya masuk ke shaf dulu baru rukuk. Tidak rukuk di sana terus karo jeruntul rukuk nusul nenggon shaf. Nah, itu kan? Karena pemahaman dia, kalau kamu mendapati imam sedang rukuk, rukuklah. Kalau kamu mendapati imam sedang sujud, sujudlah. Nah, untuk dia rukuklah kalau sujud. Imam sedang sujud karo grumut gitu kan. Lah peristiwa itu disampaikan kepada Nabi. Jelas itu bukan tuntunan Nabi. Tapi berita itu sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, peristiwa tadi sampaikan. Jadi ya rukuk. Ketika Nabi sedang rukuk, dia rukuk sana terus nyusul ke tempat shaf tadi sambil rukuk. Nah, ketika itu Nabi mengatakan, semoga Allah menambahkan kebaikan atas semangatmu. Ya, dia dalam memahami salah kan, kalau imam dapati rukuk, rukuklah. Dari jauh sudah rukuk, ini semangat banget kan. Nabi mengatakan mudah-mudahan Allah menambah kebaikan atas semangatmu kuwi. Semangatmu itu. Tapi kelanjutannya jangan kamu ulangi. Wis pisan tok itu aja. Selanjutnya jangan kamu ulangi. Nanti kalau kamu mau sholat jamaah dan kamu datang terlambat, datang imamnya sudah rukuk, kamu masuk shaf dulu baru mengikuti rukuk. Ya, jangan rukuk di jalan sana. Nah, kalau masjidnya kecil mungkin nusul isa. Kalau masjidnya besar di Masjid Solo itu baru wudu masuk ke serambi masjid, imamnya rukuk. Nanti rukuk nusul ke tempat shaf belum selesai, imamnya sudah i'tidal. Ya, belum sampai di shaf yang depan selesai, imamnya sudah sujud. Apa terus melu sujud, melaku terus gitu. Nah, itulah. Maka coba halaman 12 itu sebagai penjelasan. Halaman 12, 11 masuk 12 itu keterangannya.
halaman 11 nomor 6. Adapun perbuatan sahabat Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud dan lainnya melakukan rukuk di luar shaf lalu sambil rukuk berjalan menuju shaf, itu tidak bisa dijadikan dasar untuk diikuti. Karena seandainya riwayat itu betul, maka pemahamannya adalah sebagai berikut. Beliau-beliau itu melakukan rukuk di luar shaf lalu sambil rukuk berjalan menuju shaf itu tentu tidak sepengetahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang dalam riwayat itu tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa hal itu dilakukan dengan sepengetahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ketika Abu Bakrah melakukan demikian dan diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau melarangnya. Pemahaman ini dikuatkan dengan riwayat sebagai berikut. Anil A'raji qala qultu li Abi Hurairah yarka'ul imamu walam asir ila shafi afarka fa akhadha birijli wa qala la ya a'rad hatta ta'khudha maqamaka minas shafi. Dari Al-A'raj ia berkata, aku bertanya kepada Abu Hurairah, apabila imam sedang rukuk sedangkan aku belum sampai pada shaf, apakah aku boleh rukuk ketika itu? Maka Abu Hurairah memegang kakiku lalu berkata, tidak wahai A'raj, sehingga kamu sampai pada tempatmu di shaf. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istidhkar juz 6 halaman 246 nomor 8834. An Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumus salata fala yarka duna shaffi hatta ya'khudha makanahu minas shaffi. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian datang untuk salat, maka janganlah rukuk di luar shaf sehingga ia berada pada tempatnya di shaf. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istidhkar juz 6 halaman 246 nomor 8836. Sudah jelas kan? Jadi rukuk itu kalau nanti sudah masuk ke dalam shaf, ya barisan sholat tadi baru rukuk. Jangan rukuk masih jana sambil jalan ke tempat shaf. Ya. Sampai hari ini memang ada yang memahami semacam itu. Maka dari itu ngaji itu kalau hanya baru dapat satu hadis jangan gaman nang ngendi-ngendi. Ya. Mungkin baru dapatnya itu dan itu pernah ditulis juga di majalah. Ya. Majalah tertentu pernah menulis seperti itu. Si pembaca majalah itu karena merasa tahu mengajarkan kepada orang lain. Jadi kalau kamu dapati imam sedang rukuk, rukuklah. Ya, seperti tadi prakteknya rukuk, terus sambil rukuk tadi nusul ke tempat shaf. Terus diterangkan. Karena Nabi mengatakan mudah-mudahan Allah menambah kebaikan atas semangatmu. Nah, itu seolah-olah dibenarkan kan? Tapi ada kalimat, tapi jangan diulang. Nah, jangan diulang itu, jangan kamu ulangi ya. Kalimat ini jangan kamu ulangi. Itu dipahami karena kamu sudah dapat rukuk tadi terus nusul ke tempat shaf, jangan kamu ulangi. Dia pahami jangan kamu ulangi sholat tadi. Walaupun kamu rukuk masih di tempat sana tadi, sudah dapat dihitung rakaat itu. Maka jangan kamu ulangi. Ya, padahal kalau kamu pelajari hadis-hadis yang lain sampai di belakang yang hadis yang terakhir tadi menjelaskan berarti perbuatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan Nabi. Setelah diketahui Nabi,
Ya, dikatakan yang sudah ya sudah. Mudah-mudahan Allah menambah kebaikan atas semangatmu, tapi jangan kamu ulangi. Jangan kamu ulangi di sini maksudnya, jangan kamu ulangi rukuk sebelum kamu masuk ke tempat shaf. Kalau kamu mendapati imam sedang rukuk dan kamu makmum masbuk, masuk dulu ke dalam shaf baru rukuk. Jangan rukuk di sana terus nyusul ke tempat shaf sambil jeruntul tadi. Nah, keterangan itu di mana? Nah, ini hadis yang terakhir tadi dijelaskan dari Abu Bakar Rasulullah bersabda, apabila seseorang di antara kalian datang untuk sholat, maka janganlah rukuk di luar shaf, sehingga ia berada dalam tempatnya, di dalam shaf. Jadi jangan rukuk di luar shaf, masuk dulu ke dalam shaf baru rukuk. Kemudian imamnya mendapat sujud, ya masuk dulu ke dalam shaf baru sujud. Nah gitu maksudnya, perintah kalau kamu mendapat imam sedang rukuk, rukuklah. Kalau imam sedang sujud, sujudlah. Itu maksudnya masuk dalam shaf dulu baru melakukan apa yang dilakukan imam. Sudah jelas ya? Apalagi, ini penting ini, banyak makmum masbuk yang ya baru nusul rukuk rampungnya selesai. Ya, pemenang sholat tarwih itu, ya imam wis minal jinnati wanas baru nusul, Allahu Akbar, makmumin nusul. Nanti selesainya bareng. Karena pedomannya ini, kasal mendapat rukuk sudah dihitung 1 rakaat. Padahal dia tidak baca Fatihah. Padahal yang di salat itu harus membaca Ummul Quran atau Fatihah. Nabi kita mengatakan, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak disebut sholat siapa yang mengerjakan sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Jadi rekaat yang belum dapat Fatihah tadi belum dihitung, walaupun dia sudah dapat rukuk. Ya, belum dapat rukuk. Sudah dapat rukuk, belum dapat baca Fatihah, tinggalan dia. Karena namanya 1 rakaat itu, ya harus ada Al-Fatihahnya. Kehilangan Fatihah ya ketinggalan. Dia datang sholat, imamnya sudah membaca Maliki Yaumiddin, kamu baru datang. Terlambat sudah. Wong Al-Fatihah itu tidak dimulai dari Maliki Yaumiddin kok. Fatihah dimulai dari mana? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, baru Maliki. Nah, kamu terlambat 2 ayat atau 3 ayat, ya terlambat 1. Terus nanti kalau sudah salam, dia mengulangi, menambah kekurangannya tadi. Fatihahnya tidak kok tinggal nambah alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim, karena Maliki Yaumiddin sudah dapat, tidak begitu. Ya, ya dimulai dari awal. Disinilah di Masjid Tafsir Al-Quran. Pendapat-pendapat itu dikemukakan, ya. Yang mau berpendapat bahwa kalau sudah dapat rukuk dihitung 1 rakaat, silahkan. Dasarnya di sini juga diterangkan. Di antaranya ada hadis-hadis yang dhaif. Pendapat yang kedua, kalau tidak mendapat Al-Fatihah itu sudah dihitung terlambat. Maka kalau namanya sholat, namanya rekaat, itu harus dapat Fatihah. Kalau imamnya membaca jahar, sudah membaca Maliki Yaumiddin atau Ihdinas Shiratal Mustaqim, apa tidak, pokoknya tidak dari awal Al-Fatihah, kita baru datang, berarti kita terlambat. Karena Fatihahnya tidak genap. Adapun yang mempunyai pendapat asal dapat rukuk sudah dihitung, ya silahkan. Ya. Kita tidak memaksa, tapi pendapat-pendapat ini dikemukakan dengan dasar alasannya. Ya, masing-masing beralasan. Yang satu lagi berpendapat berdasarkan kitab fikih, ya, karangan apa tadi? Di situ tadi loh. Sulaiman Rosid. Jadi saya kata, yang dikatakan diriwayatkan itu riwayat Abu Dawud. Hadisnya riwayat Abu Dawud. Diambilkan dalam buku karangan, ya, Sulaiman Rosid. Tapi ternyata setelah kitab Abu Dawud tadi, Sunan Abu Dawud, dicari
hadis yang berbunyi seperti itu tidak ada. Hadis yang berbunyi itu tidak ada. Waman adraka ruku'a faqad adraka rok'ata. Itu diriwayatkan oleh Abu Daud. Ternyata dalam kitab Abu Daud dicari tidak ada. Kadang-kadang kan ngarang buku itu cuma tidak membaca kitab aslinya. Hanya dari buku ini ambil. Nah, kan buku ini didapatkan riwayat Abu Daud. Terus dia menulis ngarang buku juga ditulis riwayat Abu Daud. Tapi tidak kembali kepada kitabnya yang asli. Apa enggak dalam kitabnya Abu Daud menerangkan semacam itu? Ternyata setelah dicari enggak ada. Di sini komplit. Di Masjid Tafsir ini buku hadis Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, mana saya ada semua, Bukhari, Muslim ada semua. Dan kamu ngarani riwayat siapa hadis di sini ada semua. Maka kalau dengan Abu Dawud itu ya dicek, ternyata tidak ada, tidak ditemukan. Mungkin ngarangnya buku tadi ambil dari buku ini, ya saudara kemudian mau ngarang buku juga atau tuntunan sholat, ya hanya mengambil dari satu buku. Terus ditulis riwayat Abu Daud. Padahal saudara nyomot dari karangan Sulaiman Rasyid tadi. Bukan membuka kitab Abu Daud sungguh-sungguh. Nah dicari kitabnya Abu Daud ternyata tidak ada hadis berbunyi semacam itu. Apalagi? Ada seorang makmum sholat subuh mulai dari awal. Tapi ketika imam salam, dia berdiri lagi nambah 1 rakaat. Ketika ditanya, mengapa kok nambah 1 rakaat lagi padahal tadi ikut imam dari awal? Jawabannya adalah karena waktu imam sudah berdiri dan sudah membaca Al-Fatihah sampai ayat pertengahan, dia baru berdiri karena ketika imam berdiri rakaat kedua dia tertidur. Baru sadar tatkala imam sudah hampir selesai Al-Fatihah. Bagaimana Ustaz tindakan makmum tadi? Ya sudah benar itu jujur. Nah imame baca Fatihah sejak awal tuh dia walaupun berdiri tapi tidur dia. Ya jadi tidur kan berarti tidak membaca. Apa yang dibaca imam dia nggak dengar, mau tidur. Hari imam wis Maliki Yaumiddin atau Iyyaka na'budu ya baru melek. Wah berarti itu ketinggalan Fatihah ini. Tidak dengar dari alhamdulillahnya. Ya. Dengarnya idah ihdinas siratal mustaqim dia biar melek. Nah, berarti ketinggalan. Ya. Walaupun ikut dari awal, di awal tidur ya tidak dihitung dia tidur. Untung tidak ambruk. Tidur dengan berdiri itu. Ya, betul kalau memang begitu ya betul dia. Merasa kurang tadi tidur. Apalagi? Mohon penjelasan cara menyusul sholat bila kita sudah terlambat atau masbuk. Misalnya imam sudah sujud. Saya berdiri, takbir dulu angkat tangan, lalu sujud atau datang langsung melakukan sujud. Karena ada yang mengatakan tempat-tempat mengangkat tangan itu hanya ada 4 Ustaz. Ya memang ada 4. Orang ada yang mengatakan, hadis mengatakan angkat tangan itu hanya ada pada 4 tempat. Ya, yang pertama apa? Nah, takbiratul ihram. Kalau kamu teko langsung sujud berarti orang anggota takbiratul ihram. Padahal sholat itu diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi toko-toko terus sujud itu tidak. Salat itu dimulai dari Allahu Akbar takbiratul ihram. Nanti diakhiri Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau saudara langsung takbir sujud tidak takbiratul ihram ya tidak sah. Takbiratul ihram itu memulai sholat kok. Maka kalau imam sedang sujud ya kamu takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, sedekap sebentar terus sujud. Gitu. Orang kok Allahu Akbar terus sujud ya. Tadi takbiratul ihrammu belum dimulai berarti belum mulai sholat kamu. Apalagi? Di dalam melaksanakan sholat belum mendapatkan doa iftitah,
tetapi mendapatkan bacaan Al-Fatihah. Apakah sholatnya sudah sah? Sudah terlambat, masbuk, makmum terlambat, tidak sempat baca iftitah, tapi imamnya membaca jahar tadi langsung dengar Al-Fatihahnya utuh. Gitu? Sudah sah itu. Nah, Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, yang tidak boleh ditinggalkan sholat itu bacaan Al-Fatihah. Maka kalau dia masih sudah mendapat bahasa Fatihahnya utuh, ya sudah dihitung rakaat itu. Apalagi Rasul halaman 2 pada hadis yang atas. An Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis sakinati wal waqari wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju masjid untuk sholat, dan hendaklah kalian datang dengan tenang dan tunduk, dan janganlah tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan sholat bersama imam, maka sholatlah bersama imam, dan apa yang kalian ketinggalan, maka sempurnakanlah. Pertanyaan, saya terkadang datang terlambat menyengaja untuk sholat berjamaah, sebab saya tahu bahwa sholat yang dilaksanakan itu belum tiba waktunya, masih kurang beberapa menit. Dengan datang menyengaja terlambat tersebut, otomatis di saat saya mengikuti sholat berjamaah itu sudah masuk sholat yang kami kerjakan. Mohon dijelaskan atau diterangkan apakah yang saya lakukan sudah benar atau sahkah sholat kami tersebut, Ustadz? Catatan, saya sudah pernah mengingatkan imamnya. maksudnya mengingatkan gimana? Mengingatkan bahwa waktunya belum masuk. Maksudnya waktunya belum masuk, imamnya udah mulai sholat gitu. Ya. Nah kok ngerti nek belum masuk, kok imamnya kok malah dah mulai? Apa tidak pakai pedoman? Ya lah, mestinya ada pedoman. Ya paling tidak itu kalau sekarang udah teknologi banyak. Waktu-waktu sholat itu biasanya radio-radio juga nyetel apa? Adzan kan itu. Apa radio RRI, apa ya waktu sholat ya adzan. TV juga begitu, ya. Nah, kalau ukurannya jam tangan yang kamu pakai mungkin jammu telat. Jam imamnya mungkin sudah menunjukkan nih, sudah murung. Ya. Sekarang sholat subuh itu jam berapa? Hampir 4:30 kan ya di Solo. Jam 4 lebih 28 atau 27 gitu loh. Nah, 4:27 menit atau 28 menit. Ya, tadi kalau jam sekian tuh sudah jam lebih 27 atau 28 menit itu sudah masuk waktu sholat. Padahal jam yang dipakai di situ di masjid saja ada di situ sudah menunjukkan jam 4:27 menit. Padahal jammu baru 4:04. Nah, mestinya menurut jam yang kamu pakai belum waktunya. Tapi jam yang dipakai imamnya tadi di masjid sudah waktunya. Ya, gitu kan? Ya, mestinya kamu tidak usah datang terlambat. Akhirnya kan terlambat. Datang aja ke masjid. Bareng kalau imamnya udah mulai sholat, coba dicocokkan. Yang betul apa jam yang kamu pakai, apa yang dipakai pedoman oleh imamnya itu. Jam tangan kadang-kala kan satu sama lain beda kan. Ya dah? Kalau coba jam berapa? Jam sekarang ini jam berapa? Jam berapa? Ada yang pakai jam enggak? Ada jam berapa sekarang? Jam 9. Kurang berapa? Ya.
Jam? Oh, ini jam 9 lewat 6 malah. Hah? Ada lagi? Ada yang jam kurang? Berapa? Kurang? Kurang 7 menit. 9 kurang 4 menit. Lah jam pirang-pirang beda kabeh kok. Ya. Ya kalau jam saya ini kurang 2 menit. Jam 9. Ya toh? Nah, maka itu lebih baik kamu datang ke masjid awal. Nanti kalau kamu datang awal belum saatnya, ya kamu tunggu. Sholat sunnah dulu, tahiyatul masjid di situ, lalu mulai duduk bersama imam. Kalau imamnya mau misal, kalau memang belum saatnya diingatkan, masih kurang Pak. Nah, nanti jamku wis kelewat kok. Lah malah ada tadi jamnya kelewat 6 menit tadi berarti subuh mesti dhisik itu. Jadi kamu datang lebih baik awal, nanti nunggu kalau belum saatnya. Apalagi Saat sholat, ada makmum masbuk yang menepuk pundak saya dari belakang dan dia menarik saya ke belakang. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Tetap di tempat atau saya mundur ke belakang? Nah, kenapa kok ditarik? Ya, karena tarik alasannya apa? Wong dadi imam mau ditarik itu piye? Ya. Jadi kalau imam itu makmumnya satu, makmumnya di sebelah kanan. Nanti kalau makmumnya datang lagi satu, ya, yang mundur itu makmumnya bukan imamnya ditarik. Nah, maka saya tanya, kok imamnya ditarik itu kenapa? Di imamnya yang mundur di sana. Nah, ternyata kalau kamu ditarik ya manut wae aja kok gekeng gitu. Nah, malah ditarik malah geret-geretan kamu nanti. Nah, nanti kalau sudah selesai sholat ya betul diluruskan. Kenapa kamu tadi kok narik saya? Saya yang menyesuaikan diri mundur itu makmumnya biar tepat di belakang imam. Lah kok imamnya ditarik piye? Apalagi Saya dan imam sholat, saya di samping kanan imam, kemudian datang banyak makmum masbuk. Saya ditepuk untuk mundur ke belakang, tetapi saya tidak mau karena belum tahu tuntunannya. Dan akhirnya imam dan saya di depan, kemudian makmum masbuk yang banyak tadi di belakang kami berdua. Apakah yang demikian itu sholatnya benar atau sah, Ustaz? jadi imamnya mau ditarik di belakang. Makmumnya tadi, Ustaz. Yang ditarik makmumnya. Tadi sholatnya kan cuma berdua. Oh, berdua. Nah, kemudian Makmumnya yang itu tarik di belakang gitu. iya. Nah, mestinya ini mau harusnya. Yang makmumnya tadi, kalau imamnya yang ditarik nggak ada tuntunannya. Tapi kalau makmum tadi, makmumnya satu kan di sebelah kanan. Nanti kalau tahu ada makmum datang lagi tambah, ndak usah ditarik pun mestinya kamu mundur sendiri. Lagi makmumnya kok ndendeng meniki. Nanti ditarik barang tidak mau lagi. Karpe apa dadi imam apa dadi makmum ini. Nanti lah mestinya tidak usah ditarik, kamu tahu diri. Oh, ada teman saya makmum ya saya mundur rasa ditarik. Lah kok malah ditarik becik. Ditarik aja masih nggak mau itu kan makmum dendeng itu. Harusnya kamu mundur sendiri. Jadi kalau makmum satu sebelah kanan. Kalau datang makmum lain mundur, enggak usah ditarik, mundur sendiri. Nah, apalagi wis ditarik barang si ora gelem itu makmume sing ora genah itu. Ya, apalagi Saya dan imam sholat, saya di samping kanan imam, datang makmum masbuk di samping kanan saya. Seharusnya apa yang harus dilakukan imam? Maju ke depan ataukah dua makmum tadi mundur ke belakang? dua makmum tadi mundur ke belakang. Masih ada kelanjutannya, Ustaz. Ya. Dan bagaimana kalau sudah mentok tembok?
Jadi apa yang harus dilakukan oleh imam dan makmum tadi, bahkan karena tidak tahu, akhirnya kami sholat bertiga sejajar karena belum tahu apa yang harus dilakukan imam kalau ada dua makmum di samping kanannya. Loh, ngaji itu kan perlu toh. Ngaji itu perlu, aja rumangsa wis ngerti tok. Wong Islam kalau sudah sholat, sasi Ramadan puasa itu dianggapnya sudah ngerti. Ternyata bareng makmum bingung. Harus mundur apalagi natap tembok. Ya dah? Ya temboknya dijebol. Jadi mesti aturannya yang mundur itu makmumnya. Tapi karena makmumnya tidak ada tempat, tidak ada salahnya imamnya maju. Tidak ada salahnya, lawang tidak ada tempat. Ya, tidaklah mau imamnya maju, depannya juga masih ada orang yang sholat sunnah di situ umpamanya. Ya, dibedakannya itu. Jadi kalau memang kondisi semacam itu, mestinya makmumnya mundur, tapi nggak ada tempat, tidak ada salahnya imamnya maju. Apalagi dalam sholat zuhur atau asar, imam sudah takbir, tapi saya masih di luar. Ketika saya ikut bermakmum, saya seharusnya membaca dari mana? Dari iftitah atau dari ta'awud, Ustaz? Loh, kalau kamu imamnya salat zuhur tadi ya? Zuhur atau asar? Ya, mestinya kamu dari awal, ya takbiratul ihram, terus iftitah. Terus Fatihah, iftitah, ta'awud, terus Fatihah gitu. Ya. Kan kamu mulai dari awal, sholat itu kan mulai dari awal kan pakai iftitah. Ya. Kecuali kalau imamnya membaca jahar, ya, kamu tidak sempat baca iftitah, langsung imamnya sudah baca Fatihah, ya kamu dengarkan. Tapi kalau bacanya sir imamnya, kamu tidak dengar, baca sendiri, ya mulai dari iftitah. Apalagi? Apa yang dimaksud dengan korinah itu, Ustaz? Coba kamu baca nanti kan ngerti. Coba dibaca. Tidak ada korinah yang menerangkan itu tadi loh. Beliau-beliau itu melakukan rukuk di luar shaf, lalu sambil rukuk berjalan menuju shaf itu tentu tidak sepengetahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang dalam riwayat itu tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa hal itu dilakukan sepengetahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kan? Dari susunan kalimatnya itu kan sudah jelas. Ya, jadi tadi beliau-beliau sahabat tadi maksudnya melakukan rukuk di luar shaf, lalu sambil rukuk berjalan menuju shaf itu. Tentu tidak sepengetahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka melakukan rukuk di luar shaf tadi tentu tidak sepengetahuan Nabi. Ya, memang dalam riwayat itu tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa hal itu dilakukan dengan sepengetahuan Nabi. Tidak ada penjelasan, tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa mereka melakukan seperti itu tadi sudah sepengetahuan Nabi. Tidak ada yang menunjukkan ke sana. Jadi berarti dia rukuk di luar shaf tadi itu menurut kehendaknya sendiri. Tidak ada penjelasan yang menerangkan bahwa itu sepengetahuan Nabi. Karepe dhewe lah. Barang setelah Nabi tahu, ya Nabi menjelaskan. Ya. Masuk dulu dalam shaf baru kamu rukuk. Nah, adapun yang sudah terlanjur tadi sampai kepada Nabi bagaimana? Nabi mengatakan ya mudah-mudahan Allah memberikan tambahan kebaikan karena perjuanganmu, istirewangi rukuk dari sana mudah-mudahan dapat tambahan kebaikan. Tapi jangan kamu ulangi. Jangan kamu ulangi seperti itu, rukuk di luar shaf jangan diulangi lagi. Maka dijelaskan dalam hadis yang berikutnya tadi, kalau kamu dapat imam rukuk, masuk dulu ke dalam shaf baru kamu rukuk. Koordinasi itu penjelasan yang menerangkan sana tidak ada. Apalagi?
Pertanyaan dari brosur cukup. Ya, ini ya, penting ini sholat jamaah. Kamu lihat di masjid-masjid kalau jamaah kan macam-macam. Ya, ada yang lagi rukuk langsung wes, langsung. Kalau nek omahe cedak masjid nunggu imame. Ya, baca dulu baru nusul gitu ta. Atau biasanya sholat tarweh itu anak-anak muda-muda sholat tarweh. Wis rada kesel keri-keren no. Nah, imamnya kon mangkat wis mangkat sik engko tak tututi. Langsung nututine pas ruko. Nah, karena ruko aja sudah dihitung 1 rakaat. Jadi ora telat. Jadi imamnya gen mangkat sik cegak dalan nanti. Maka kalau kembali, kalau kamu tidak dapat Fatihah ya tidak dapat sholat. Rakaatnya tertinggal. Ya, jawab pertanyaan minggu yang lalu. Ini masih ada kaitannya dengan brosur tadi, San. Ya. Saya jadi imam jamaah. Kebetulan waktu itu sholat duhur dan ada makmum baru satu makmum. Otomatis makmum berdiri di samping kanan. Kemudian ada makmum yang datang. Kemudian saya atau imam maju ke tempat ruang imam masjid. Apakah hal itu sudah benar menurut tuntunan Rasulullah? Iya, coba kamu ulangi. Saya jadi imam jamaah. Ya. Kebetulan waktu itu sholat duhur dan ada makmum baru satu makmum. Ya. Otomatis kan makmum berdiri di samping kanan. Kemudian ada makmum yang datang. Jadi ada makmum datang lagi. Kemudian saya atau imam maju ke tempat ruang imam masjid di mihrabnya itu. Apakah hal itu sudah benar menurut tuntunan? Menurut tuntunan, nak mau datang lagi, makmumnya mundur. Makmumnya yang mundur. Nah, kenapa kamu tadi imam kok ora mapan yang kono wit ngarep mau? Nah, karena baru satu orang, nah, yaudah. Maka makmumnya yang mundur ke belakang. Jadi imam kalau tidak masuk di tempat imamannya apa tidak sah tak? Nah, kadang-kadang di tempat imam itu sumuk malah imamnya ora tenang kok. Ya, apalagi kan ada di kampung itu ini tempat pengumuman cuma kecil gitu loh. Kecil, kayak orang nek hawanya tidak ada sisan, nanti di situ sumpek. Jadi makmumnya, kalau menurut tuntunan yang mundur makmumnya, bukan imamnya yang maju. Apalagi? Ketika menunggu sholat berjamaah, beberapa orang duduk. Kemudian datang 2 orang dan langsung sholat berjamaah. Mungkin dikira sudah selesai sholat berjamaah. Ketika 2 orang berjamaah ini belum selesai, kemudian ada yang mengumandangkan iqomah. Kemudian sholat berjamaah dimulai. Selanjutnya jamaah yang pertama tadi menggagalkan jamaahnya dan mengikuti jamaah yang kedua ini. Bagaimana kasus tersebut dan yang betul bagaimana? Yang betul kalau dia datang tadi, ya sebelum memulai sholat tanya dulu kepada yang ada di situ. Ya, tanya dulu. Ini tadi belum mulai sholat jamaah atau sudah selesai? Akhirnya tanya gitu. Nah, kok langsung datang mendirikan jamaah sendiri padahal belum saatnya jamaah. Yang betul gitu. Jadi jangan sampai masjid itu belum dikomati, dia sudah datang langsung mendirikan jamaah. Nah, nanti setelah masjidnya muadzinnya mulai qomat kan jamaah yang resmi berdiri lah, terus dia bagaimana? Malah kalau tanya yang betul kalau kamu tanya. Belum tahu, itu sudah banyak orang di situ tapi sudah duduk-duduk. Ya, tidak tahu apa sudah selesai sholat jamaah atau belum selesai. Yang betul tanya. Ini tadi sudah selesai jamaah atau belum? Lah tanya itu yang ada di situ. Nanti dia kan tahu, oh belum mulai ya gitu. Nyara kok tuh ngeteke dhewe. Apalagi ketika menjadi makmum masbuk dan sholat telah selesai, ada jamaah yang datang terlambat lalu menepuk pundak saya untuk makmum kepada saya.
bolehkah makmum masbuk menjadi imam, Ustaz? Boleh. Ya. Sudah dia terlambat. Salah sendirian ada orang yang sedang sholat, tak angkat jadi imam. Boleh, jadi imam boleh. Nah, kalau dia datang makmum masbuk tadi, terus datang mengikuti salah satu makmum masbuk yang meneruskan rekaatnya tadi, ada datang lagi mengikuti itu boleh. Nah, yang tidak ada tuntunannya malah begini. 5 orang makmum masbuk bareng telat kabeh. Ya, lah bareng imame salam, salah satu diangkat jadi tidak betul itu malah. Kan ada tahu gitu? Jadi terlambat, ini terlambat lah bareng imamnya assalamualaikum waalaikumsalam. Yang makmum masbuk tadi semua berdiri, salah satu maju jadi imam. Ini enggak betul, wong podo masbuk kok ngangkat diri jadi imam gimana? Nah, dilalah yang maju tadi malah yang carry telu. Ya dah? Yang carry-nya cuma siji. Nek makmum yang terlambat 3 berarti keturunan rekaate. Ya, maka kalau memang terbuk terlambat imamnya selesai, ya menyelesaikan sendiri. Menyelesaikan sendiri kekurangannya masing-masing. Nah, kalau di dalam kita menyelesaikan kekurangan rekaat yang saya carry tadi, kok ada orang datang baru. Dia mengikuti mau sholat jamaah, tidak ada tempat, akhirnya mengangkat saya sebagai makmum masbuk tadi, diangkat jadi imamnya. Boleh itu. Nah, karena kalau kamu mendapati maksudnya rukuk-rukuklah angkat salah satu daripada kamu sholat sendirian mengangkat salah satu jadi imam. Apalagi apakah berdiri sendiri menjadi makmum di belakang shaf yang sudah penuh tidak mendapat pahala jamaah, dan apakah harus menarik makmum di depannya, Ustaz? Enggak, dia udah penuh kok. Insya Allah kalau niatmu sholat jamaah ya jamaah. Lah mau di situ udah paksakan sudah penuh. Kamu tarik. Lah kalau ditarik berarti kosong, padahal ada perintah kalau ada shaf yang kosong kamu isi. Tapi sudah isi kamu tarik kan jadi kosong. Jadi kosong padahal ada perintah untuk isi atau kamu iseni. Jadi sing ning kono kamu tarik tuh mbok iseni genti gitu. Ya, kalau memang sudah penuh betul tidak bisa, belakang boleh. Tapi umumnya masjid-masjid di tempat kita itu, walaupun kita penuh nek desel satu aja itu cek iso. Wong umumnya jaraknya satu dengan yang lain itu, ya kalau dirapatkan gitu masih bisa dimasuki. Jadi dalam kita berbaris, misalnya shaf tuh masih banyak yang belum sesuai dengan tuntunan. Sehingga antara makmum satu dengan yang lain itu jaraknya masih agak, padahal mestinya renggang, kakinya itu gatuk begitu, baunya juga lurus gatuk gitu lah, itu tidak bisa dimasuki. Ada lagi yang kakinya gatuk, baunya tidak karena begagai ombo. Yang begagai ombo lagu disempitkan masih bisa, diseni satu itu masih bisa. Kalau memang penuh betul, walaupun kamu di belakang sendiri, asal kamu makmum ya tetap dihitung jamaah. Apalagi bagaimana hukum meluruskan dan merapatkan shaf dalam sholat, Ustaz? Ya itu memang harus, wajib itu hukumnya. Dan imam itu jangan terus langsung berdiri di depan tanpa melihat makmumnya langsung takbiratul ihram, lihat dulu. Tata rapi. Bagaimana hadis Nabi, saya bacakan saja hadisnya. An Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, sawwu sufufakum fa inna taswiyata sofi min tamamis shalah. Biasanya kan imam sawwu itu dah. Nah, makmum ya anggere imam sawwu jangan sami'na. Walaupun muni sami'na wa ata'na ya tidak tahu artinya. Sami'na wa ata'na ya tidak mau merapatkan. Ya.
Tidak mau. Padahal mestinya kalau kamu sami'na, ya saya mendengar perintahnya imam tadi, suruh meratakan barisan, meratakan shaf. Ya, sambil sami'na wa ata'na, sambil lihat, dirapatkan, lihat kanan kiri supaya barisan itu tampak shaf itu lurus, rapat gitu. Ya. Itu diterangkan. Rasulullah SAW bersabda, ratakanlah shaf. Ratakanlah shaf kalian, karena sesungguhnya meratakan shaf itu termasuk dari kesempurnaan sholat. An Anasin anin Nabi SAW, sawwu sufufakum, fa inna taswiyata sufufi min iqamatis shalah. Hadis riwayat Bukhari. Kalau tadi hadis riwayat Muslim, ya. Dari Anas, dari Nabi SAW bersabda, ratakanlah shaf kalian. Karena sesungguhnya meratakan shaf itu termasuk dari mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat bukan langsung sholat shafnya menggak-menggok, enggak. Shafnya diratakan. Malah Nabi mengatakan, ratakan, jangan maju mundur. Maju mundur nanti hatimu ya maju mundur nanti begitu ya. Anin Nu'man bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tusawwunna sufufakum au la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Dari An-Nu'man bin Bashir ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian akan meratakan shaf kalian, atau jika tidak mau meratakannya, Allah akan merubah di antara wajah-wajah kalian. Ya, jadi wajib meratakan shaf barisan itu wajib. Shaf sholat, rapat sholat itu wajib. Maka sebelum mulai imam tata dulu. Tata dulu. Jadi orang kok imamnya langsung manggon pengimaman tanpa melihat makmume, Allahu Akbar, makmume rung siap barang, menggak-menggok. Maka wajib meratakan sholat, meluruskan shaf dalam sholat itu wajib. Termasuk dari mendirikan sholat.